Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung anak-anak menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Prajigan. Perkenalkan, nama saya Edi Widodo. Anak-anak nanti akan menemui dalam keseharian sebagai pengajar mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Kita awali dengan gaya belajar. Tiap orang akan mempunyai gaya belajar sendiri-sendiri. Secara umum, bisa dikelompokkan menjadi 3. Gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Secara lebih rinci nanti kita akan memaparkan menjadi 7 jenis gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Ini ditandai dengan preferensi belajar dengan menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Jika kamu merasa nyaman belajar dengan gaya ini, maka media belajar yang cocok adalah mengembangkan mind map atau peta pikiran, peta konsep, menggunakan flowchart, bergambar, atau melalui video. Gaya belajar yang kedua yaitu auditorial. Gaya belajar auditorial ditandai dengan kemudahan dalam memproses informasi baik dari berbagai sumber suara seperti penjelasan guru, pidato, rekaman suara, dan lain-lain. Jika Anda merasa tipe auditorial, gunakanlah bantuan musik dalam aktivitas belajar. Manfaatkan juga waktu di kelas untuk mendengarkan guru, merekam materi, dan mendengarkan ulang materi tersebut. Gaya belajar yang ketiga yaitu verbal linguistik. Gaya belajar verbal ditandai dengan preferensi untuk menggunakan kata-kata, baik dalam membaca maupun menulis dalam memahami pelajaran. Pelajar verbal nyaman dengan banyak membaca, berbicara, dan menulis saat belajar. Pelajar verbal juga cenderung menyukai permainan kata, puisi, pantun, menemukan arti kata. Gaya belajar yang keempat yaitu fisikal atau kinestetik. Gaya belajar kinestetik biasanya ditandai dengan cepatnya menerima dan mengolah informasi dari hal-hal fisik. Misalnya saja sentuhan, kehadiran alat peraga, dan partisipasi diri sendiri dalam proses belajar. Biasanya anak dengan gaya belajar kinestetik menyukai kegiatan fisik seperti olahraga. Gaya belajar yang kelima yaitu logikal atau matematik. Siswa yang memiliki gaya belajar ini cenderung senang dengan mata pelajaran matematika. Ciri-ciri gaya belajar logika di antaranya adalah siswa lebih menyukai berhitung, lebih menyukai pola-pola, selalu berpikir logis, memiliki prinsip efisiensi dalam bekerja. Gaya belajar yang keenam yaitu sosial, interpersonal.
ditandai dengan kemampuan sosial yang baik seperti berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan, lebih nyaman berkomunikasi dan berdiskusi pelajaran bersama guru maupun teman sekelas. Juga suka belajar dengan mengutarakan ide dan berdiskusi materi pelajaran terkait. Membentuk grup belajar adalah salah satu cara yang bisa Anda terapkan. Yang terakhir yaitu gaya belajar interpersonal. Suka belajar di keadaan sepi atau menyendiri. Bisa jadi Anda cenderung punya gaya belajar intrapersonal. Dengan mengerjakan semuanya sendiri, Anda bisa lebih konsentrasi. Biasanya Anda lebih senang membaca buku atau pelajaran dari laptop atau HP. Berikutnya yaitu istilah penting pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama yaitu daring dalam jaringan. Merupakan implementasi dari pendidikan jarak jauh melalui online. Aplikasi pembelajaran secara online berbasis virtual kelas antara lain WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Weber School, Rumah Belajar, Edmodo, Webex, Zoom, dan lain-lain. Yang kedua yaitu luring atau luar jaringan. Pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka antara guru dan peserta didik, namun dilakukan secara offline, yang berarti guru memberi materi berupa tugas hard copy kepada peserta didik. Contoh, melalui buku pegangan guru, siswa, modul, dan lain-lain. Selain itu, pembelajaran luring juga termasuk mengakses lewat televisi dan radio. Guru dan siswa bisa memanfaatkan program belajar dari rumah lewat televisi jika memiliki akses televisi. Yang ketiga, kombinasi antara luring dan daring. Jika ada kegiatan yang bisa dilakukan tanpa internet, namun untuk kegiatan lain harus dilakukan secara internet. Contohnya, siswa membuat presentasi PowerPoint untuk memaparkan hasil pekerjaannya secara luring, kemudian dipresentasikan secara daring melalui aplikasi Google Meeting, Zoom, atau Webex. Nah, apa saja tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, temukan ruang belajar yang nyaman di rumah. Siapkan meja dan kursi selayaknya tengah berada di dalam kelas. Siapkan alat tulis dan buku yang dibutuhkan. Letakkan di posisi yang mudah dijangkau. Berdoa agar ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. Pastikan jaringan internet tidak ada gangguan sehingga fokus belajar tidak terganggu. Selain itu, pastikan HP atau laptop dalam kondisi baik. Cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda, seperti yang kita paparkan di awal tadi. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Pahami, jangan hanya menghafal. Dengan memahami ilmu tersebut akan membekas dalam ingatan kita. Dan kita bisa kembali memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Jangan malu bertanya. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Membuat review atau peta materi.
misalnya dengan membuat peta konsep atau peta pikiran. Hal ini akan memudahkan untuk memahami intisari dari materi yang sedang dipelajari. Coba soal latihan. Mengerjakan soal latihan atau uji coba membantu mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Belajar bersama teman. Anda bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Yang terakhir yaitu selalu sediakan air putih. Demikian anak-anak, dan sekian, terima kasih.